Halo semuanya, jadi di sini saya akan menggambar gedung FPEB di Revit melalui link Revit ya. Jadi kita bikin itu dengan bantuan Linked, maksudnya Linked ya. Nah ini kan Linked-nya sudah kita iniin, terus juga udah ditambahin sama grid-gridnya. Habis itu kita masukin si kolom. Kan ini udah ada nih struktural kolom konkret 700 x 700 mm atau sekitar 70 cm. Nah, terus ini juga ada yang 40 x 40 cm. Terus kemudian di sini ada kolom. Nah, ini kolom ini ya, maksudnya apa sih namanya itu, kolom praktis. Tapi kita masukin juga. Terus kemudian ada, nah ini ada kolom bentuk T sama ini kolom L. Nah, gimana cara buatnya? Nah, untuk yang kolom struktur yang pertama ini yang 70 x 70 itu tinggal ke struktur, terus habis itu ke kolom. Terus ini. Nah, ini nih udah ada nih. Kalau misalkan sebelumnya itu nggak ada, ini kita edit aja nih. Misalkan adanya tuh cuman ini 300 x 300. Nah, untuk biar ada 700-nya itu kita edit type. Terus habis itu misalkan ini yang ini kita duplikat. Nah, misalkan kita ganti 700 atau 70 kali 300 mm. Oke. Nah, ininya kita ganti 700 sama ininya 700. Nah, kalau udah di oke. Terus habis itu dimasukin ke sini nih yang 700 semuanya sampai habis. Nah, lanjut lakukan hal yang sama ke kolom yang bentuknya tuh persegi panjang, persegi atau persegi panjang. Nah, terus kemudian karena di sini tuh ada nah, karena di sini tuh ada kolom ini nih, kolom L. Kan kalau misalkan di Revit-nya itu nggak ada apa sih, yang di sininya tuh cuman ada circular hollow, terus konkret sama UB universal beams kolom. Nah, ini tuh nggak ada ya kan. Nah, kita tuh harus ngebuat dulu nih si family ini. Nah, berikut caranya tuh, ini caranya ya, misalkan kita pengen bikin yang ini. Nah, kita ke file, habis itu kita pencet new, terus family. Nah, kita carinya yang nih matrix struktural kolom. Kita open, terus habis itu kita tungguin dulu. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang ininya kita hapus aja. Nah, udah. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di level 1. Nah, yang ini ukurannya berapa, kita ke modify, terus kita ukur. Nah, ini 500, terus yang kesini 250. Kan ini kelihatannya sama, berarti kita langsung aja kita create.
terus habis itu ke model lain, habis itu kita ini pakainya yang lain aja. Ini kita dari sini terus bikin ke sini, bikin ke sini, bikin ke sini, bikin ke sini. Nah ini kalau udah kita pencet create lagi, habis itu kita ke ini yang extrusion. Nah kita klik nih garis yang tadi udah kita salah, kita ganti pakai yang ini ya, pick line. Nah kita klik, nah terus habis itu kita ini finish. Nah coba kita lihat di elevasinya. Nah ini kan masih segini nih. Nah misalkan tadi ya kan yang di inian lantai 1 tuh ini tuh sekitar 4.500 atau 4,5 meter. Nah berarti ini tinggal kita naikin aja ke sana. Nah terus lihat 3D view-nya. Nah seperti ini deh si family-nya. Nanti tuh tinggal kita pencet yang ini, load into project, kayak gitu. Nah terus habis itu habis itu juga sama, kalau misalkan mau bikin yang itu tadi yang L, tinggal masukin ke sini. Terus misalkan kita mau bikin yang ini nih, yang kolom T, yang kolom T itu juga sama aja, kita ke file, habis itu kita new, terus kita create family, dan kita pilihnya juga masih tetap yang metric structural column. Nah ini ininya kita hapus lagi. Ini semuanya ini kita hapus. Nah ini garis yang ininya juga kita hapus aja, jadi kita bikin dari ulang gitu. Nah untuk ukurannya itu, nah kita copy aja dari sini nih. Kalau kesini tuh kita garisnya tuh 200, terus habis itu kesini lagi sekitar 300-an. Nah udah, habis itu giliran yang sebelah sini kita copy dulu ke sini 400, terus ke sini 800. Nah ini juga kita copy lagi ke sini 100, ke sini 200. Nah udah, habis itu create model, kita pilih yang lain, tinggal kita ini aja. Nah ini kayak membentuk huruf T gitu loh. Nah terus pencet create lagi, kita ke extraction, terus kita pilihnya yang pick line, kita pick garis yang tadi udah kita buat. Nah terus kita finish, and ini di kesiniin lagi nih, di misalkan di back. Nah ini kita langsung tarik aja biar dia menyesuaikan sama ingan kita.
Nah, terus misalkan kita lihat 3D-nya, nah seperti ini ya. Ini tuh buat apa sih, kolom di lift gitu. Nah udah, habis itu kayak gitu untuk kolom. Nah untuk balok dan plat lantai, ya kan setelah udah nih ya semuanya. Nah untuk misalkan kita hilangin dulu sih gambar denahnya biar nggak berat, kita ke pencet VV atau visibility, kita ke import kategoris, terus kita ini dulu, kita checklistin, unchecklist ya, unchecklist sih denah-denahnya gitu, terus apply and okay. Nah ini hilang kan. Nah kan ini sudah ada gambar si baloknya gitu ya kan, nih kalau kita lihat. Nah gitu. Nah itu tuh kita tinggal nambahin misalkan ke struktur, terus kita pakainya yang beam. Nah ini kita pakainya yang 400 kali 700. Tapi kalau misalkan nggak ada caranya, yaitu tinggal edit type. Nah terus ininya tuh kita tinggal ubah aja, tapi untuk namanya misalkan adanya tuh cuma yang ini. Nah misalkan kita rename dulu namanya, terus misalkan 400 kali 700 mm. Oh, rename misalkan 400 kali 700 ya kan. Nah terus ininya udah tinggal ganti 400, terus ininya juga 700. Nah terus udah kayak gitu, baru deh habis itu kita aplikasiin dari sini ke sini ke sini per tiap kolom ke kolom ya, baloknya itu semuanya jadinya kayak gini. Ini jadinya untuk balok tuh yang seperti ini. Nah ini balok nih. Ini balok tuh. Itu balok kan. Nah terus habis itu setelah membuat balok, itu kan barunya bikinnya di lantai 1. Nah kita ini select semuanya nih. Select semuanya, terus habis itu kita filter. Nah ini yang kita checklist tuh nih, yang kita checklist tuh yang structural framing, karena ini tuh inian balok. Terus kita play, terus oke. Nah ini kan udah keselect semua nih yang balok-balok. Nah habis itu tinggal kita ini aja nih, pencet copy, terus jangan lupa kita paste ini dulu. Nah habis itu kita pastinya ini yang align to select level. Nah karena ini adanya di level 1, berarti kita apply ke sampai dari 2 atau 7, menyesuaikan dengan bentuk denah kalian kayak gimana. Habis itu udah kayak gitu. Nah terus kita lanjut ke yang kolom lantai. Nah kita tinggal ini aja, floor struktural. Nah kan karena di ini menggunakan lantai dengan tebal di bawah 12 cm, berarti kita pakainya ini. Misalkan kan nggak ada nih, cuma floor generic doang, berarti kita edit tipe, terus habis itu kita misalkan duplikat ya, atau enggak rename duplikat dulu deh. Terus kita namain aja plat lantai. Oke. Oh udah, kalau enggak lantai plat. Nah udah nih, terus kita edit nih di sini. Nah ini struktur materialnya itu kita ganti ke
kita ganti ke kita ganti ke yang ini dulu. Ini ke yang konkret. Nah ini mana sih? Nih, concrete cast in place gray. Habis itu kita thickness-nya nih kita ubah 120. Terus oke. Nah, terus sudah kan habis itu tinggal masukin aja. Alat lantai itu masukinnya kayak gini, guys. Nah, ini yang udah kita bikin ya. Nah, setelah kalian mau pakai ini atau mau pakai ini, kayak lebih better yang mana setelah itu, atau enggak kayak kita bikin satu dulu nih, terus bikin satu dari sini sampai ke sini ya, as ke as kolom. Nah gitu. Terus kalau misalkan ini misalkan udah dipencet ini aja nih, udah, terus kan ya jadinya tuh seperti ini. Kalau misalkan kita sudah masukin plat, jadinya tuh kayak gini tuh. Ini nih yang biru-biru ini. Nah yang kayak gini nah gini. Nah kenapa ini tidak ada lantainya? Karena di denahnya itu ini tuh adalah void nih, yang ini yang besar ini void, terus kemudian ini tangga, ini tangga, dan ini tuh lift. Jadi makanya gak kita adain lantai gitu, karena kan mereka pasti naik turun gitu. Nah udah, habis itu untuk selanjutnya kayak kopi lagi dengan cara yang seperti tadi nih. Nah nih misalkan kita masukin floornya, play, oke. Nah kita ke nih copy, terus habis itu kita pencet yang copy clipboard, terus kita pencet yang align, terus select. Nah ini dari 2 sampai ke 7 ya, atau enggak ke 6 mungkin, atau lantai 7 nya begitu, menyesuaikan lagi dengan denah kalian. Terus habis itu udah, kita lihat di 3D nya. Nah itu seperti ini guys. Untuk itulah pokoknya ya, tuh kelihatan kan yang void gitu. Nah jadi itu adalah progress Revit. Jadi sampai sini untuk yang struktur. Nanti kita masukin dinding itu kita menggunakan beda template lagi, yaitu menggunakan template arsitektur. Jadi untuk pembuatan struktur gedung FWB cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.